Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di Meong Station, bro. Tepuk tangan, guys. Welcome game kelima, welcome leg kelima, welcome Incon ya. I'm coming Incon, kok welcome? I'm coming Incon, bro ya. Dan semoga nanti bro ya, Respak bisa merayakan kemenangan atau ngangkat piala di Incon, bro. Wow, dan kalau misalnya Respak nanti angkat piala bro ya, itu kan jadi mimpi buruk 3 kali beruntun guys ya. Untuk fansnya Pink Spider tentunya bro ya. Karena di 2023 mereka merayakan kemenangan dari High Pass di game kelima juga. Kemudian 2024 mereka juga merayakan kemenangan dari Hyundai di game ketiga. Dan semoga nanti ya di 2025 ini guys, mereka juga akan merayakan kemenangan dari Respak di game kelima di Incheon guys ya. Di kandangnya mereka sendiri. Wah keren sih bro ya. Dan game hari ini bro ya, serius guys, game hari ini lebih seru daripada game kemarin ya. Mungkin kalau game kemarin itu lebih ke yang terharu ya, membuat kita sampai menangis mungkin ya, mungkin membuat kita sampai teriris-iris gitu bro ya. Tapi game hari ini bro, serius guys, ini seru banget ya, saling comeback ya. Pink Spider comeback set kedua ya, itu Respak udah unggul guys ya, 23-18. Di-comebackin sama Pink Spider gitu ya. Dan set kelima ya, Respak juga berhasil comeback guys. Sempat tertinggal di poin 10-7 ya, tapi bisa comeback ya kan. Bahkan ada 5 poin beruntun dari Respak di set kelima itu. Wow, keren bro ya. Asli guys, ini pertarungan mental dan stamina bro ya. Ini memang rasa bro ya, kedua tim ya, baik dari Respak maupun dari Pink Spider ya, ini sama-sama udah habis sih staminanya ya. Tinggal sisa-sisa ya, tetes-tetes keringat terakhir lah bro ya. Tinggal sisa semangat, tinggal sisa adrenalin gitu bro ya. Dan ini nih yang membuat Myung sempet kesel tadi bro ya. Di saat Respak itu masih bisa ada chance untuk menang ya, tenaganya masih oke ya, dari Mega masih bisa poin, dari Buklik masih bisa poin, konsentrasinya masih oke ya. Tapi dukungan dari fansnya bro ya, itu sepi banget bro. Terutama set keempat dan set kelima bro ya. Di saat Respak sedang butuh nih dukungan dari supporter ya, supporternya dari Respak diem-diem gitu bro ya. Nggak tahu kenapa sih ya. Nah, sementara sebaliknya, fansnya dari Pink Spider itu set keempat terutama itu keras banget ya. Set kelima sih di poin mereka sampai unggul ya, di poin 10-7. Itu masih keras mereka guys, serius. Ini serasa ya, kayak pertandingan tandang malahan buat Respak ya. Serasa kayak main di Incheon ya, rame banget fansnya Pink Spider hari ini. Jadi bro ya, di sini kesimpulan Meong ya, hari ini Respak itu menang tanpa dukungan supporter guys ya, tanpa sorak-sorak supporter. Wah hari ini serius guys, yang mendidih, yang dongkol banget bro. Dan semoga ya hal ini terulang kembali nanti ya di game kelima guys ya, di kandangnya Pink Spider di Incheon di Samsan Gymnasium ya. Walaupun mungkin nanti tanpa dukungan dari supporternya Respak bisa menang juga bro ya. Itu nih, semoga bro ya, kita bungkam sama-sama nih fansnya dari Pink Spider di kandang mereka sendiri guys. Seru banget pasti itu bro ya. Oke, sementara untuk pertandingan hari ini bro ya, ini sebenarnya cukup berimbang sih dari statistiknya ya. Dari segi attackernya cukup berimbang nih antara Jong Kwanjang dengan Hankook Sengmyong ya. Dari segi attack skornya nih, Respak lebih unggul ya, 91 poin guys, sementara Pink di 75 poin ya. Karena hari ini guys ya, one two punch-nya nih dari Mega dan Buklik itu berjalan dengan sangat bagus ya. Mega 38 poin, Buklik 28 poin, totalnya 64 ya dari mereka berdua. Sementara duonya dari Pink Spider ya, hari ini juga keren sih bro ya. Kim Yeon Kyung 32 poin, Tutku 30 poin, totalnya 62 poin gitu bro ya. Lanjut dari segi blocking ya, Respak ini memang kurang sih guys ya, 9 kali blocking. Sementara Pink Spider ada 15 kali blocking ya. Oke, di sini ada Mega 1 kali blocking, Bukilik 2 kali, Jong Huyong 3 kali, dan juga Enjin 3 kali, totalnya 9 ya. Nah, sementara dari Pink Spider, hari ini ada 15 kali blocking, itu dari Kim Yeon Kyung sekali, Tutku bro rajin banget hari ini ya, ada 6 kali blocking, Jong Yunju sekali, Pici 6 kali blocking juga, Kim Suji sekali ya. Oke, itu bro ya, dari segi blockingnya nih memang ya, Pink Spider lebih jalan gitu bro ya. Nah, kemudian dari segi service ace ya, hari ini guys ya, El Captain Yom Hae-son, keren banget bro ya. Oke, dari segi service ace, Yom Hae-son hari ini ada 23 kali trial service, 3 kali ace, 2 kali error. Kemudian dari masing-masing nih 1 kali ace bro ya, dari Mega sekali, dari Pyo Seungju sekali, dari Park Enjin sekali, dan juga dari Shin Enji sekali ya. Totalnya ada 7 kali service ace. Sementara dari Pink Spider itu ada 3 kali service ace. Yaitu pertama dari Kim Yeon Kyung sekali, dari Lee Go-eun sekali, dan juga dari
Pak Suyon sekali bro ya. Oke, itu dari segi servisnya bro ya. Kemudian dari segi errornya bro ya. Ya ini sudah kita tebak lah bro ya. Respack pasti lebih banyak ya, 24 kali error, sementara Pink Spider di 14 kali error ya. Nah ini nih bro ya, yang spesial hari ini guys ya. Dari segi dig bro ya, Respack ada 98 kali dig sukses, sementara Hankook Semyong hanya di 76. Dan hari ini Mega kontribusi bro, ada 19 kali total sukses dig dari Mega dari 24 kali total percobaan dig bro ya. Jadi ini adalah kedua nih yang terbanyak di Respack bro ya. Yang pertama itu ada Yom Haeson dengan 21 kali total sukses dig dari 25 kali percobaan. Sementara Nohran hari ini hanya ada 16 kali dig dari 19 kali percobaan ya. Oke, hari ini sih Myong agak aneh bro ya. Kenapa yang MVP adalah Nohran ya. Jadi hari ini yang MVP adalah Nohran dan juga Mega bro ya. Sebenarnya sih kalau Myong sih kalau mau milih ya itu adalah Yom Haeson dan Mega guys ya. Hari ini Yom Haeson defense-nya bagus, 21 kali dig, ada 3 kali service ace, bahkan ada 7 poin hari ini Yom Haeson gitu bro ya. Tapi ya nggak apa-lah bro ya, itu adalah pilihan dari komentator gitu bro ya. Oke, jadi ini bro ya dari segi dignya bro ya, karena memang hari ini Mega rajin banget nih untuk ngedik bro ya, terutama dari pukulan Kim Yong Kyung ya, karena hari ini Kim Yong Kyung itu lebih sering smash-nya itu lurus gitu ya ke posisi 1, yang dimana di situ adalah posisinya dari Mega ya, dan Mega selalu siap bro ya. Wow, hari ini Mega guys ya, 1-on-1 lawan Kim Yong Kyung. Oke, kemudian dari segi resifnya ya, ini sama bro ya, 34 dengan 33. Kemudian success setnya juga ya mirip-mirip lah ya, cuma beda 10. Errornya nih ya 24 kali dari Jong Kwanjang, Pink Spider ada 14. Oke, lanjut nih. Oke, jadi ini bro ya dari segi statistiknya bro ya. Dan sekarang kita akan lihat ya komentar dari kedua pelatih setelah pertandingan ya, dari Ko Hae-jin, dari Abo Danja juga. Dan juga kita akan cek nih komentar-komentar dari fansnya ya, dari netizen di Korea nih, dari situs The Ko ya. Ini gimana nih, ramenya gimana bro ya. Yang pasti sih udah bisa kita tebak bro ya, fans Pink Spider pasti ngamuk-ngamuk ya, fansnya Respack pasti bersyukur gitu bro ya. Ini pasti sih ya. Oke, kita cek bro ya. Jangan lupa yang udah subscribe dulu ya, di like, di komen, nyalain loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, yang pertama bro ya, kita cek dulu nih dari komentarnya Ko Hae-jin setelah pertandingan ya, atau after the game-nya bro ya. Di sini Ko Hae-jin bilang, the player ya showed concentration in a difficult situation ya. They are really great bro. Dan ini memang setuju bro ya. Set kelima bro ya, di saat udah down nih 10-7 ya, ketinggalan 3 poin, kemudian fansnya dari Respack sendiri malah nggak ada suara, kemudian sebaliknya fansnya dari Pink Spider tambah menggelegar. Di saat tertekan seperti itu guys, konsentrasinya Respack, wow, keras bro ya hari ini. Pertandingan yang saling comeback ini memang setuju bro ya, konsentrasinya hari ini Respack bener-bener gila bro ya. Lanjut, bagaimana perasaan Anda ketika tertinggal 7-10 di set kelima ya? Dan di sini Ko Hae-jin menjawab ya, awalnya kesempatan itu datang 1 kali ya. Posisi setter #1 atau posisi 1 adalah posisi yang menghasilkan titik putus terbanyak, atau posisi yang terbaik lah dari Respack maksudnya bro ya. Yom Haeson yang service, kemudian trio di depan itu Mega, Buki, dan juga Jong Huyong maksudnya bro ya. Saya pikir akan lebih baik jika fokus pada titik itu ya. Para pemain menunjukkan konsentrasi mereka dalam situasi ini. Pemain kami sungguh hebat ya. Saya pikir mungkin Anda ingat ya, dari 2 tahun yang lalu di pertandingan kelima, apakah Anda akan mengundang pelatih Kim Jong Min dari Hi-Pass? Oke ya. Jadi memang benar bro ya, di tahun 2023 kemarin ya, Hi-Pass juga menang secara reverse game ya dari Pink Spider, dan juga mereka merayakan di Incheon juga bro ya. Dan apakah nanti nih dari Respack juga ya akan mengundang Kim Jong Min ya, pelatihnya dari Hi-Pass, untuk menonton ulang ya pertandingan yang mungkin akan sama ya, di mana Respack akan angkat piala juga nih di Incheon ya, sama dengan Hi-Pass di tahun 2023 lalu gitu guys ya. Oke, dan di sini Ko Hae-jin menjawab ya, aku seharusnya menyuruhmu datang. Oke, aku rasa Hankook Semyong akan punya banyak kenangan dari game kelima ya. Tapi kami tidak memikirkannya seperti itu ya. Kami yakin kami bisa menang jika kami bermain sebaik-baiknya. Kalau saja Mengga dan Buki dapat memukulnya dengan baik ya. Buki mengalami pasang surut hari ini, namun dia tepat sasaran dan bertahan. Ya, oke. Mengapa Anda mendatangkan Shin Eun-ji lebih awal? Oke, tadi karena ada service ace bro ya. Dan di sini Ko Hae-jin bilang ya, aku seharusnya segera mengambil langkah itu ya. Service Shin Eun-ji mulai membaik ya. Jadi kami perkirakan service bagus juga di game kelima. Oke, jadi nanti ya untuk di Incheon ya, atau di leg kelima guys ya, sepertinya Shin Eun-ji akan lebih sering nih untuk masuk sebagai pin service gitu bro ya. Apakah Anda mempersiapkan barisan belakang di pusat Megado? Oke, dan di sini Ko Hae-jin menjawab ya,
Tingkat keberhasilan serangan balik ringan rendah ya, tapi tingkat keberhasilan pipe attack itu sekitar 60-70% ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan pipe attack sebagai gantinya ya. Serangan cepat Yomeson juga bagus ya. Siapa yang mengira seseorang bisa menggunakan serangan cepat seperti itu ya? Karena tadi ada poin dari Yomeson ya, yang ya apa sih, bola dam yang quick gitu bro ya. Karena Yomeson selalu datang setelah melakukan penelitian ya. Dia memberi saya saran setiap kali saya membuat pilihan yang salah atau sirkuit saya terguncang. Oke, berkat Yomeson kita bisa melaju ke game kelima ya. Lutut kanan dari Mega masih belum terasa sehat. Oke, jadi lututnya Mega ini masih sakit gitu bro ya. Tetap saja ya, saya pikir dia adalah pemain yang sangat hebat ya, yang menyerang dalam 5 set. Saya benar-benar Afriki itu adalah nama yang akan dikenang dalam sejarah V-League, dan ini memang setuju bro ya. Hari ini guys ya, walaupun Mega masih menahan sakit ya di lututnya sebelah kanan, tapi masih bisa sepowerful ini bahkan sampai set kelima, itu keren banget ya. Oke, jadi apakah mungkin guys ya, Mega ini akan menjadi mimpi buruk nih buat masa-masa pensiunnya dari Kim Yeon Kyung bro ya. Jadi ini mungkin ya yang membuat nama Mega ini akan selalu dikenang ya. Yang pertama memang dia pemain yang bagus, kota Asia yang melebihi ekspektasi. Kemudian yang kedua, dia membawa atau mengajak Kim Yeon Kyung di game terakhirnya di musim dia akan pensiun gitu guys ya, yang masih melawan gitu bro ya. Apalagi kalau misalnya nanti Respect malah yang akan menang ya, itu sumpah nih bakal dikenang ya. Bakal di apa ya? Jadi apa sih? Kenangan mimpi buruk lah buat fansnya Pink Spider ya. Tentunya buat fansnya Kim Yeon Kyung ya kan. Oke, dan sekarang kita akan cek bro ya komentar-komentarnya dari fansnya Respect dan fansnya Pink Spider ya, dari situs The Co ya. No ya, but Kim was really crazy even in the final ya. Tidak ya, tapi Kim juga sangat gila nih bahkan di final ya. Karena emang hari ini Kim Yeon Kyung bagus banget bro ya. 32 poin dari Kim Yeon Kyung ya. Oke, ini dari fansnya Gingseng ya. Are we crazy ya? Apakah kita sudah gila? Nggak percaya bro ya. Bisa menang nggak percaya bro ya. Lanjut nih dari fansnya Gingseng lagi bro ya. I sat on the second floor home seat today and I felt bad for the cheerleaders in front of me. Oke. Aku duduk di lantai kedua hari ini ya, dan aku merasa kasihan dengan cheerleaders di depanku. Oke, karena emang hari ini bro ya, dari Respect ya, yang sorak-sorak itu cuma cheerleaders bro ya. Itu serius. Dan juga yang bawa bendera ya, itu memang mungkin dibayar bro ya. Itu tim sorak lah bro ya. Selain itu ya, penontonnya dari Respect itu diem guys ya, pelongo cuman nonton doang guys ya. Ini nih yang memang buat dongkol hari ini guys ya. Cuman cheerleaders doang nih yang kedengeran suaranya guys. Kasihan banget guys ya hari ini bro. Kita buktikan lah bro ya, di leg kelima nanti ya Respect bisa menang tanpa dukungan supporter gitu ya kan. Kesel meong ya kan. One way or another ya, I want Kim to win the trophy. Oke, jadi mau bagaimanapun juga aku ingin Kim ngangkat trofi. Oke, nanti kita akan lihat bro ya, siapa nih yang akan menangis ya, dan siapa yang akan merayakan gitu guys ya. Apakah Respect atau Pink Spider ya. Lanjut ya. The screen is saying they don't do it even in international game ya. It is done. Oke, ini masalah screen kemarin ya. Ini udah yang bahas ya. Dan ini masih dibahas guys ya. Ini lanjut nih ya. But I wish I didn't have to do the screen. Oke, masih ada masalah screen ya. If you just had talk about it through the screen ya, it won't have been like this. Oke, lagi-lagi nih masalah screen kemarin ya. Oke, jadi sekali lagi bro ya, seperti ini itu bukan screen ya. Ini bukan melanggar peraturan ya. Karena yang dianggap melanggar itu adalah di atas kepala ya, jika tangan itu melampaui kepala. Jadi kalau misalnya masih di bawah kepala, di belakang kayak gini, ini masih nggak apa-apa ya, masih sah gitu guys ya. Dan ini masih dipermasalahkan ya dari fansnya Pink Spider guys. Ini ramai banget loh bro. Is it true that Abodanja protest the screen? Oke, apakah benar Abodanja protes mengenai screen? Oke, lagi-lagi screen apa lagi gitu ya kan? Nggak ada yang lain gitu loh guys ya. Oke, ini rata-rata screen ya. If the screen is the problematic, please just fill an official complaint. Oke, ini langsung dibales bro ya. Kalau memang screen itu bermasalah ya, langsung nih lampirkan komplain nih secara official kepada Kofonya gitu guys. I don't know ya, since the controversy over the screens came up ya, I feel that the Gingseng kategori has decreased significantly. Oke, lagi-lagi kontroversi screen ya. Even in the comment about the fun play ya, there were people mocking me as if I won by doing all sort of dirty things ya. Bahkan di kolom komentar pun banyak orang-orang yang mengejekku ketika aku menang dengan melakukan hal-hal yang kotor katanya guys. Aduh, ada-ada aja lah bro ya.
Ya udah, kalau misalnya itu adalah pelanggaran ya dan merugikan, langsung nih komplain secara official ke Kofonya gitu guys ya. Oke, jadi seperti ini Bro ya untuk komentarnya dari netizen di Korea setelah pertandingan ya. Ya seperti biasa lah Bro ya. Kalau kalah pasti ngamuk, kalau menang pasti merayakan gitu guys ya. Oke lah, see you on the next video. Bye bye.